السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره على فضله وعطائه الميمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده تعالى عما يشرك الظالمون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بالدعوة إلى الله حتى اهتدى بدعوته الصالحون، وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بعده بالبلاغ والبيان والجهاد حتى أذعن لهم المخالفون. أما بعد، فإن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan. Kita mensyukurinya atas segenap nikmat yang Allah berikan. Kita pun tetap memujinya kepada Allah atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Walillahil hamdu fi kulli halin wa makan. Karena Allah maha berhak dipuji dalam segenap keadaan dan dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Prinsip menjadi seorang muslim. Menjadi seorang muslim sebetulnya sangat sederhana. Menjadi seorang muslim adalah orang-orang yang benar-benar tunduk kepada Allah Jalla wa'ala dengan koridor-koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat, baik oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang mulia. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajma'in, pada kesempatan kita yang semoga Allah berkahi ini, khatib akan menyampaikan 3 prinsip di mana setiap mukmin yang berpegang kepada 3 prinsip ini maka dia menjadi mukmin dan muslim yang sejati. Bukankah kita sering mendengar sebagaimana tadi khatib telah sampaikan di dalam khutbah, di dalam muqaddimah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Apa wasiat berikutnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sampai mati, jangan sampai kalian diwafatkan Allah, jangan sampai kalian kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan berserah diri, kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Lantas apakah cukup seorang mengatakan saya muslim kemudian dia menjadi muslim sejati? Tentunya tidak. Makanya Allah di awal-awal surat Al-Baqarah membagi manusia kepada 3 bagian. Yang pertama al-muttaqun. Yang kedua innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, tentang orang-orang kafir. Dan yang ketiga tentang orang-orang munafik. Innalladzina, orang-orang yang munafik itu orang-orang menyatakan dirinya beriman, dirinya muslim, tetapi ternyata di dalam hatinya, di dalam batinnya menyembunyikan kekufuran. Dan yang paling tahu tentang hal tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka jangan sampai kita selama ini berpuluh-puluh tahun mengaku menjadi seorang muslim, ternyata iman Islam kita tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipersaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Kenapa? Karena bisa jadi ada ucapan-ucapan, ada perbuatan-perbuatan yang membuat Islam dan iman kita gugur sedangkan kita tidak menyadarinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Makanya pembahasan yang paling penting, dan ini menjadi prinsip dakwah para nabi dan para rasul dari zaman ke zaman, adalah mendakwahkan Islam. Bagaimana mengikhlaskan, memurnikan peribadatan kita hanya kepada Allah Jalla wa ala. Perhatikan ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Bagaimana menjadi seorang muslim yang sejati? Peganglah prinsipnya. Yang pertama, apa itu Islam?
Al-Islamu al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu prinsip yang pertama adalah orang yang menyerahkan dirinya, berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Karena orang yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada Allah, maka dia orang sombong. Allah memerintahkan kita berserah diri kepada Allah, dia tidak mau, maka dia sombong. Dia menolak, dia enggan tentang perintah Allah, maka dia orang yang sombong. Kemudian juga orang yang beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain dia beribadah kepada selain Allah, maka ini yang disebut dengan musyrik atau syirik. Namun orang yang benar adalah orang yang dia mentauhidkan Allah, tidak sombong, tidak pula menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan ini yang disebut dengan muwahhid atau ahli tauhid. Ini prinsip yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Apa dalilnya? Dalilnya kita hafal bersama. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah. Lihat, Allah mensyaratkan orang kalau ingin beriman, ikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar mengucapkan iman, bukan sekadar beramal, tetapi tidak mengikhlaskan, memurnikan ibadahnya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Al-Islamu al-inqiyadu lahu bit-tha'ah, yaitu tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Orang yang hanya mengaku dirinya ahli tauhid, mengatakan dirinya muwahhid, hanya mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, tapi tidak ada amal dalam kehidupannya, maka ini bukan seorang muslim sejati. Kenapa demikian jamaah azanillahu iyyakum? Karena iman tidak bisa dikatakan beriman kecuali diiringi dengan amal. Bukankah dalam banyak ayat Allah mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Maka apa kata para ulama? La imana illa bil amal. Tidak ada iman kecuali dengan amal. Walal amal illa bil iman. Dan tidak pula diterima amal seorang hamba kecuali didasari dengan iman. Maka keduanya adalah kedua yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Yang prinsip yang ketiga. Apa itu Islam? Al-Islamu wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yaitu orang yang melepaskan dirinya dari jeratan kesyirikan dan pelakunya sekaligus. Siapa yang mengatakan demikian? Semuanya berdasarkan dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang Allah katakan di dalam surat Al-Mumtahanah. Jelas Allah tegaskan tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus ikut agamanya Ibrahim? Karena Allah perintahkan di dalam surat Al-An'am, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqima." Katakan Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innani hadani rabbi," sesungguhnya aku diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jalan yang lurus. Kemudian apa? Dinan qiyama, di mana jalan yang lurus ini adalah agama yang benar. Agama yang nyata, agama satu-satunya yang diri dari Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, millata Ibrahim hanifa, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ma'asyiral muslimin, perhatikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang ucapan dan prinsip yang dipegang teguh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim alaihissalam. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Apa suri tauladan yang ada pada diri Ibrahim dan para pengikutnya yang Allah abadikan dalam Al-Quran ini? Allah katakan, idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Kalian siapa maksudnya? Pelakunya, manusianya. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi aku berlepas diri dari perbuatan kalian dan bahkan dari kalian itu sendiri yang melakukan itu semua.
yang lebih tegas, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di dalam ayat tadi, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan akan terus nampak permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian benar-benar mengesahkan Allah semata. Lihat, kalau kita ingin mengatakan keras, beranikah kita kepada Allah mengatakan, oh ini ajaran Allah, ajaran yang keras? Kalau kita ingin mengatakan Islam itu keras, beranikah kita mengatakan ajaran Nabi adalah ajaran Nabi yang keras? Tentu tidak. Kenapa? Islam mengajarkan ketegasan, bukan mengajarkan kekerasan. Apa buktinya? Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Apa kata Allah? Asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan lemah lembut, berkasih sayang terhadap sesama mereka. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala rasulillahil mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Setelah kita berbicara di khutbah yang pertama tadi tentang 3 prinsip seorang muslim kalau kita ingin menjadi muslim sejati, yaitu berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tunduk kepada Allah dengan cara mentaatinya, dan berlepas diri dengan kesyirikan pada kesyirikan dan juga pelakunya, maka kita sampaikan, jangan kaget kalau ada sebagian orang-orang Islam, bahkan kami katakan dengan tegas, kebanyakan mayoritas orang-orang Islam mengekor adat-adat orang-orang di luar Islam. Jangan kaget. Kenapa demikian? Karena kita berarti beriman kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara apa yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Ahmad, dan ini riwayat yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal kalian ikuti. Dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta adat-adat mereka kalian ikuti. Kalian di sini siapa? Orang Islam. Nabi yang mengatakan. Kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kalaupun mereka sampai masuk lubang hewan seperti biawak, tapi bukan biawak, ini sering diterjemahkan oleh khatib biawak, seperti biawak tetapi dia di gurun pasir, tidak makan daging, bentuknya seperti biawak, ya. Maka seandainya mereka masuk lubang tersebut, kalian wahai orang Islam akan ikut masuk ke sana. Di sini Nabi mengatakan kalian akan ikut kebiasaan, bukan kalian akan masuk ke dalam agama mereka, bukan. Tetapi kalian tetap Islam, tapi mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang di luar Islam. Maka para sahabat bertanya, penasaran siapa yang diikuti? Qulna ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara. Wahai Rasulullah, yang kau maksudkan adalah kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Maka kata Rasul, manhum, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka lihat, berarti kita telah mengimani salah satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara kaum muslimin, bahkan mohon maaf, banyak para dai di antara mereka pun yang menyampaikan tentang hal ini, yang menyebarkan, yang menyampaikan bagaimana dengan tanda kutip bolehnya bertoleransi, padahal dalam Islam, demi Allah, Islam mengajarkan toleransi dengan ajaran yang sangat lurus, tetapi bukan berarti mencampur adukan antara keyakinan dengan keyakinan yang lainnya. Dengan simpel atau permisalan yang mudah, kalau saya suka teh dan di antara jamaah ada yang suka kopi, ketika kita duduk bersama, bukan berarti orang yang suka kopi kemudian harus mencampurkan kopinya dengan teh, jadi teh kopi. Dan saya minum teh, tidak harus kopi tersebut kemudian dicampurkan dengan teh saya. Tidak, kita bisa duduk bersama dengan minuman masing-masing, dengan selera masing-masing, dengan keyakinan masing-masing, tanpa kita harus berperang, tanpa kita harus berdebat, tanpa kita harus berantem, tanpa kita harus ribut. Inilah toleransi.
tapi bukan berarti harus dicampurkan antara teh dengan kopi tersebut. Kemudian mengatakan ini baru toleransi, tidak demikian. Dalam masalah toleransi, lihat orang kafir paling merasa aman ketika tinggal di negeri kaum muslimin. Kenapa? Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kalau Islamnya benar, berbeda dengan oknum-oknum yang mengatakan dirinya Islam tapi ngebom sana ngebom sini. Itu perbuatan yang kami kutuk juga, karena bukan datang dari Islam. Tetapi kalau Islam yang benar, maka orang kafir pun. Lihat orang-orang Yahudi, bukankah mereka merasa aman ketika tinggal di dekat Nabi SAW? Kenapa? Karena ini adalah agama perdamaian. Tapi apakah Nabi kemudian mencampur baurkan antara keyakinan Islam dengan keyakinan orang-orang Yahudi, dengan keyakinan orang-orang Nasrani yang mungkin nanti malam akan ramai dengan hal tersebut? Yang setiap tahunnya dibahas para ulama, tapi kejadiannya terus begitu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan orang Islam akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Maka ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, kami berharap mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bisa mencerahkan sehingga kita menjadi seorang mukmin yang sejati, yang kita mengatakan kalau dalam hal keyakinan maka kita katakan lakum dinukum, silahkan kalian dengan agama kalian, waliya dini, dan aku dengan agamaku, aku dengan keyakinanku. Tetapi kalau untuk keamanan, untuk kehidupan bertetangga, untuk kehidupan bermasyarakat, mari kita bisa berduduk bersama, kita bisa berbisnis bersama, kita bisa berusaha bersama, kita bisa menjaga keutuhan NKRI ini dengan agama masing-masing tanpa kita mengganggu peribadatan dan mereka. Terakhir sebagai penutup, bahkan para ulama menyatakan orang-orang yang berada di dalam pemerintahan seperti mohon maaf para polisi, TNI, mereka kalau mereka seorang muslim maka boleh mereka menjaga peribadatan mereka di tempat ibadah mereka. Tapi bukan orang-orang yang di luar ditunjuk pemerintahan. Ya, seperti sebagian ormas yang bahkan ikut ibadah di dalamnya, yang ikut bahkan menyanyikan lagu-lagunya, tidak demikian. Tetapi kalau kepolisian, kenapa? Karena niatnya bukan tolong-menolong dalam kesyirikan, bukan. Tetapi niatnya adalah menjaga keamanan agar stabilitas keamanan negara ini terjaga. Maka kata para ulama dalam hal tersebut diperbolehkan. Artinya Islam mengajarkan keamanan, kedamaian, mengajarkan toleransi, tapi dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi mukmin sejati yang iman dan Islam kita bukan sekadar diakui oleh manusia, tetapi terlebih adalah diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan kita di atas Islam, di atas iman, dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليه من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك كلمة التوحيد لا إله إلا الله عند سكرة الموت. اللهم إنا نسألك كلمة التوحيد لا إله إلا الله عند سكرة الموت. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر وأعظم والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.